Suatu kala di sebuah desa kecil di pinggir hutan larangan, hiduplah seorang gadis miskin yang bernama Sari. Sari tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan. Di sebuah gubuk reot, kehidupan mereka sangat sulit. Ladang mereka gersang dan makanan seringkali tidak cukup. Namun Sari tidak pernah mengeluh. Ia bekerja keras, mencari kayu bakar di tepi hutan. Meskipun para tetua desa selalu melarangnya mendekati hutan larangan. Jangan pernah masuk ke dalam hutan itu, Sari. Kata seorang tua desa, di sana tinggal seekor ular raksasa yang menjaga hutan dengan kekuatannya. Banyak yang hilang tak kembali setelah melanggar batas hutan. Namun suatu hari saat ibunya makin lemah, tak ada makanan di rumah. Sari memberanikan diri masuk ke dalam hutan untuk mencari buah-buahan. Ia tahu itu berbahaya, tapi ia tidak punya pilihan. Dengan hati-hati, ia melangkah di antara pohonan yang lebat dan gelap. Tiba-tiba suara mendesis yang panjang mendengar di telinganya. Sari membeku dan Sari balik-balik semat muncullah seekor ular besar dengan bisik berkilauan seperti emas. Permata. Mata ular itu berwarna emas, menatap lurus ke arah Sari. Sari seharusnya lari ketakutan, tapi ia justru membungkuk hormat. Maafkan aku, penjaga hutan. Aku datang bukan untuk merasa, hanya untuk mencari makanan bagi ibuku yang lagi sakit, katanya dengan suara gemetar. Ular tidak menyerang. Sebaliknya ia menundukkan kepala, seolah-olah mengerti kata Sari. Kau berbeda dari manusia lain yang musuh ke hutan ini, kata ular itu. Suaranya berat namun tenang. Mereka datang hanya niat serakah, tapi kau datang dengan hati yang tulus. Sari terkejut dengan ular itu bisa berbicara. Tetapi ia tetap tenang. Aku tidak punya niat buruk, hanya ingin menyelamatkan ibuku, jawab Sari. Ular itu mengangguk. Baiklah, aku akan membantumu. Ikutlah denganku. Ular besar itu memimpin Sari ke tengah hutan, tempat terdapat pohon besar yang dipenuhi buah-buahan emas. Ambillah sebanyak yang kau butuhkan, tapi jangan lebih dari yang kau perlukan, kata ular itu. Sari memetik beberapa buah dengan hati yang cukup untuk dirinya dan ibunya. Sebelum pergi, ia menundukkan kepala dan berkata, terima kasih penjaga hutan. Aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang tempat ini. Sejak hari itu, setiap kali Sari membutuhkan makanan atau obat untuk ibunya, ia akan pergi ke hutan dan bertemu dengan ular besar itu. Mereka menjadi teman baik. Ular itu tidak hanya memberi makanan, tetapi juga memberikan nasihat bijak tentang kehidupan. Namun suatu hari kabar tentang Sari yang sering kembali dengan makanan dan harta menyebar di desa. Suatu hari kabar tentang Sari sering kembali dengan makanan dan harta menyebar di desa. Para penduduk penuh rasa iri mendesanya untuk mengungkapkan rahasia hutan. Awalnya Sari menolak, tapi mereka mengancam akan mengusir dan ibunya dari desa. Dengan berat hati Sari akhirnya memberitahu mereka. Ketika para penduduk desa masukin hutan dengan niat serakah, ular besar itu muncul. Ia marah melihat manusia melanggar perjanjian. Dengan kekuatan ular itu membuat para penduduk desa tersesat dan tidak pernah kembali. Hanya Sari yang selamat karena hatinya tetap tulus. Setelah kejadian itu, Sari dan ibunya dipanggil oleh ular besar itu. Aku harus pergi dari sini. Kehadiran manusia serakah telah mencemari hutan ini. Namun aku akan meninggalkan berkah untukmu, Sari, kata ular itu. Ular besar itu melilit pohon besar di tengah hutan, dan perlahan tubuhnya berubah menjadi aliran sungai yang jernih, membawa kesuburan di ke desa. Ladang Sari pun menjadi hijau dan subur. Ia hidup berbahagia bersama ibunya menjaga hutan dengan penuh rasa hormat. Setelah ular besar itu berubah menjadi aliran sungai membawa kesuburan, desa Sari menjadi makmur. Ladang-ladang yang dulunya kering, gersang, kini penuh dengan hasil bumi. Dan penduduk desa tak lagi kekurangan. Namun Sari merasa kehilangan sahabatnya. Setiap kali ia menatap sungai itu, ia merasa seolah ular besar masih ada mengawasi mereka. Sari tetap menjaga hutan dengan rasa hormat. Ia melarang siapapun menebang pohon sembarangan atau mengambil lebih dari yang dibutuhkan. Para penduduk, meski awalnya serakah, akhirnya mulai menghormati hutan setelah melihat bagaimana sungai itu menjadi sumber kehidupan. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Pada satu malam, seorang pedagang kaya dari kota datang ke desa. Ia mendengar tentang sungai ajaib yang membuat desa subur dan menawarkan hadiah besar kepada penduduk desa jika diizinkan membangun bak bendungan untuk mengambil air itu.
Air ini bisa membuat kaya, katanya dengan tamak. Beberapa penduduk yang silau dengan harta mulai setuju, tetapi Sari menentangnya. Sungai ini bukan milik kita. Ini adalah berkat dari bendera hutan. Jika kita serakah, kita akan kehilangan segalanya. Namun pedagang itu tidak peduli. Ia membawa orang-orangnya ke hutan, menebang pohon-pohon dan mulai membangun bendungan di sungai. Mulai menyusut dan ladang-ladang mulai mengering kembali. Hewan-hewan hutan melarikan diri, dan di desa mulai kehilangan kesuburannya.